Surat Al-Alaq. Ya. Surat yang pertama kali diturunkan Nabi SAW. Jadi kalau surat yang awal surat yang diturunkan, para ulama sepakat. Ya, para ulama sepakat seperti dalam hadis yang Aisyah radhiyallahu anha, awal suratin nazalat, yaitu surat Al-Alaq. Cuma yang terakhir diturunkan ini yang silang pendapat. Yang terakhir diturunkan ada beberapa pendapat. Kalau yang diturunkan awal ini sepakat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bedanya mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah. Kalau mushaf Madinah kenal ada hamzah wasol, kenal ada hamzah qata, dan kenal adanya alif. Semuanya berbeda. Tapi kalau di mushaf Indonesia semuanya ditulis dengan alif. Nah, jadi kadang kalau yang terbiasa dengan mushaf Indonesia, ya ketemu hamzah wasol, bingung cara bacanya ketika ibtida dari hamzah wasol atau ketika disambung. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan mushaf Madinah, ya, pun juga sebaliknya. Nanti kalau lihat di mushaf Indonesia ada sesuatu yang muskilah nanti. Baik. Makanya terkadang dua mushaf ini perlu untuk dikaji bareng-bareng dari segi cara membacanya. Baik, kita lanjut. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tam di situ. Kalla innal insana layadgha. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Nah, di kata lanasfa'an, jadi di dalam Al-Quran ada kata yang harusnya ditulis dengan nun sukun, tetapi justru ditulis dengan tanwin. Ini hanya ada dua kata di dalam Al-Quran. Yang pertama kata lanasfa'an, itu harusnya ditulis dengan nun sukun, bukan dengan tanwin. Ya, nun taukid khafifah. Satu tempat lagi yaitu di surat Yusuf, ya, wala yakunan minas sagirin. Ya.
Layakunan itu harusnya ditulis dengan nun sukun, tetapi di surat Yusuf ayat 32 ini ditulis dengan apa? Tanwin. Ya, jadi alamat tanwin harusnya dia isim, tetapi di situ bukan isim. Ya, itu bukan isim. Nah, baik, ini pengecualian di dalam Al-Quran dari sisi penulisan. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya cara menulis Al-Quran itu tauqif, ya. Ini wahyu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan asal-asalan. Nah, karena Al-Quran itu turun dengan dua cara, ya. Dengan dua cara, yaitu takliman ditulis dengan terucap dan tertulis, diturunkan dengan terucap dan tertulis. Dua cara ini yang harus kita pelajari. Bagaimana cara menulisnya dan bagaimana cara membacanya, mengucapkannya. Nah, kita lanjutkan. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, ini termasuk tempat yang ayat sajdah yang sah dari sisi apa? Riwayat hadisnya. Nah, disebutkan di dalam Sahih Muslim. Adapun yang surat Shad dan An-Najm ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Min alfi syahr ini juga termasuk waqaf Jibril. Ya, waqaf Jibril. Hanya saja dia mencocoki dengan apa? Akhir ayat. Karena Rasulullah SAW juga pernah membacanya begini, wa ma adraka ma lailatul qadr. Fasilah. Jeda di situ. Kemudian lailatul qadr. Fasilah. Jeda di situ. Khairun min alfi syahr. Jadi ayat ketiga ini pernah dibaca dipisah. Makanya sebagian madhab dari Mekah dan Syam itu menganggap Lailatul Qadr di situ di ayat ketiga itu ayat tersendiri. Ya, tapi kalau kita enggak, kalau kita mazhabnya Imam Asim dia disambung. Nah, baik kita ulangi. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi kalau kita sudah tahu tempat-tempat waqaf Jibril, tanamkan niat. Selain untuk tilawah juga mengamalkan sunnah, gitu ya. Nah, termasuk di ayat keempat berikutnya, ya, min kulli amr, ya, itu juga termasuk waqaf Jibril. Min kulli amr itu juga termasuk waqaf Jibril. Jadi tanamkan niat sekaligus untuk mendatangkan pahala yang berlipat. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, dan juga sering ya para imam mungkin karena cari aman ya, min kulli amr kan susah. Jadi seringnya disambungin min kulli amrin salam gitu ya. Iya hatta matla'il fajr. Nah, ini terlewatkan apa? Keutamaan sunnahnya dua sunnah sekaligus. Coba bayangkan kalau kita paham. Kita membaca ya di tempat ini ya bi'idzni rabbihim min kulli amr, satu tilawahnya dapat. Dua, kita niatkan mengamalkan hadisnya Ummu Salamah. Satu hadis diamalkan. Dua, kita mengamalkan, meniatkan untuk mengamalkan waqaf Jibril. Tiga, pahala sekaligus dalam satu ayat. Masya Allah. Ini beda antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu seperti ini diantaranya. Barakallahu fikum. Surat Al-Bayyinah. Nah,